Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita malam hari ini berjalan dengan lancar dan selalu diberikan kemudahan, dan tentunya rekan-rekan semuanya dapat dengan mudah untuk memahami materi perkuliahan pada malam hari ini dan seterusnya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kepada pemateri, saya persilahkan untuk memaparkan materinya pada malam hari ini. Silakan kepada pemateri, kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Recording progress. Silakan. Silakan Mbak Anissa ya. Silakan Mbak Anissa untuk memaparkan materinya pada malam hari ini, langsung saja Mbak. Mbak Anissa. Mbak Anissa, silakan. Mbak Anissa.
Mbak Anissa? Adalah untuk Mbak Anissa. Mana rekan-rekan yang lainnya? Suaranya Bu Mei kecil, Bu. Ya, sudah bisa dimulai Mbak Anissa? Bisa, Bu? Bisa, silakan. Baik. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita mulai kuliah pada malam hari ini dengan saya akan menyampaikan makalah saya tentang sistem ekonomi umum. Langsung saja ya. Sistem ekonomi yang berlaku saat ini menunjuk pada suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan kepada keputusan yang berimbas terhadap suatu proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Pendapatan. Oleh karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara, dan sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Misal, yaitu ideologi, sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan, geografi politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Sistem ekonomi secara umum dapat dikategorikan dengan 4 macam jenis, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi memiliki beberapa manfaat, yaitu mendorong pihak-pihak tertentu untuk menjadi rumah produsen sebagai cara untuk mengatur serta mengolah kegiatan pihak-pihak tertentu dan perputaran roda perekonomian. Yang selanjutnya itu sebagai sistem sehingga pemerataan hasil produksi bisa dilakukan ke seluruh lapisan yang berkecimpung dalam kegiatan perekonomian. Jenis dan ciri-ciri sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional. Dikutip dari buku Masalah Ekonomi, dalam sistem ekonomi tradisional merupakan sistem yang berlandaskan suatu budaya serta adat istiadat yang ada di masyarakat. Biasanya, sistem ekonomi tradisional bergantung kepada sumber daya alam. Beberapa ciri negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional yaitu kegiatan perekonomian dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hanya untuk jangka pendek. Yang kedua, bergantung pada sektor pertanian, roda perekonomiannya bertumpu pada budaya serta adat istiadat yang ada. Belum ada pembagian kerja sesuai spesialis bidangnya atau bersifat kekeluargaan. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi ini bertumpu pada komando atau perintah dari pemerintah atau pusat yang mengatur secara keseluruhan perekonomian di suatu negara. Pemerintah memiliki hak penuh atas kegiatan-kegiatan ekonomi, baik itu dalam
proses produksi industri yang bisa beroperasi dan hampir secara keseluruhan merupakan hak dari pemerintah sebagai pemegang tertinggi perputaran roda perekonomian di suatu negara. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat yaitu hampir secara keseluruhan yang termasuk dalam kegiatan perekonomian diatur oleh pemerintah. Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat seperti kegiatan swasta tidak diakui sehingga kebebasan dalam perekonomian menjadi terbatas. Pembagian kerja serta jenis perkembangan diatur oleh pemerintah dan regulasi yang ada diatur oleh pemerintah. Jadi semuanya tergantung kepada pemerintah. Yang selanjutnya itu sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal yaitu masyarakat diberikan kebebasan untuk menciptakan kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan pemerintah. Jadi sangat bebas. Ciri-cirinya yaitu pihak swasta dapat mengatur sumber daya ekonomi secara bebas. Terdapat pembagian status antara masyarakat sebagai pekerja dan masyarakat sebagai pemilik modal. Terdapat persaingan usaha yang ketat. Tidak ada campur tangan pemerintah. Pemilik modal dapat mengatur secara bebas kegiatan produksi yang dilakukan. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi campuran terdapat gabungan sistem ekonomi seperti sistem ekonomi komando dan pasar. Dalam sistem ekonomi campuran terdapat interaksi yang terjadi antara pemerintah dan pihak swasta atau masyarakat yang menciptakan kegiatan perekonomian. Pada sistem ekonomi campuran ini, pemerintah berperan sebagai pengawas yang mengendalikan kegiatan perekonomian, sedangkan swasta sebagai pemilik atau yang memiliki kebebasan dalam menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukan. Ciri-cirinya yaitu terdapat pembagian peran yang seimbang antara pemerintah dan swasta dalam kegiatan perekonomian. Yang selanjutnya yaitu terdapat campur tangan pemerintah terkait mekanisme dan kebijakan dalam kegiatan perekonomian. Yang selanjutnya, hak milik perseorangan diakui dengan syarat tidak memberikan kerugian untuk kepentingan umum. Poin ketiga yaitu sistem ekonomi di Indonesia. Di Indonesia, peran dan campur tangan pemerintah Indonesia dalam perekonomian didasarkan atas sila kelima Pancasila, yang kedua amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua, yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 ayat 2, pasal 33 ayat 1, ayat 2, monggo ayat 3, dan pasal 34 yang bunyinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kalau di Indonesia menggunakan sistem campuran antara pemerintah dan masyarakat. Kesimpulannya, potensi dari muka bumi merupakan fasilitas untuk kesejahteraan manusia dan permasalahan yang timbul di muka bumi merupakan tanggung jawab manusia untuk menyelesaikannya. Allah memberikan nikmatnya kepada manusia tidak berwujud sesuatu yang tinggal menggunakan, tetapi memberikan sarana, jalan, akal, dan contoh untuk mengolah potensi dan sarana yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi disusun dengan tujuan adanya keseimbangan yang baik antar manusia, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dan muncul simbiosis mutualisme untuk mencapai hidup sukses dan sejahtera. Meskipun demikian, kesejahteraan manusia merupakan hasil dari usaha disertai doa manusia itu sendiri. Ada sebuah kata-kata yang saya ingat yaitu bahwa keberuntungan itu bukan semata-mata kebetulan gitu. Jadi kesuksesan itu bukan hanya keberuntungan semata, tetapi karena adanya kesempatan bertemu dengan kemampuan gitu. Sedangkan kesempatan bisa dicari, kemampuan bisa diasah sehingga keberuntungan bisa tercipta. Seperti itu. Sekian dari makalah saya. Kalau ada yang diskusikan, monggo saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Anissa yang sudah memaparkan materinya pada malam hari ini. Tentunya Bu Mei izin share screen.
untuk materi dari Mbak Anissa pada malam hari ini yang membahas terkait sistem ekonomi umum di mata kuliah pengantar bisnis syariah. Jadi, yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan tahun 2001 terkait substansinya sepenuhnya tanggung jawab dari pemateri dan nanti bisa kita luruskan bersama-sama di kelas ini. Jadi mengulang lagi kemarin kita ketemu di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, malam hari ini kita bertemu di mata kuliah pengantar bisnis syariah. Di sini yang perlu diperbaiki, jadi teknik penulisan. Makalah ini dia pakai Cambria ya. Terus fontnya ada 12. Seharusnya kita menggunakan Ctrl All, di Ctrl All semuanya, Times New Roman. Nah, baru nanti di judul ini pakai fontnya 14. Ini judulnya ditaruh di sini boleh. Terus untuk pengantarnya disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah. Jadi ini biar bisa menjadi satu baris seperti ini. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis syariah. Ini logonya, pakai logo terbaru milik kampus. Kapasnya yang putih ini, padinya yang kuning. Ini untuk padi ada 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kebanyakan. Jadi untuk kapasnya ini seharusnya 19, untuk kapasnya 12. 19, 12 itu melambangkan Muhammadiyah berdiri. Jadi ini ada logo terbarunya milik kampus, nanti bisa diperbaiki untuk logo ini. Next, rekan-rekan, silahkan menggunakan logo terbaru. Desain pengampu. Oke, Mbak Anissa. Nah, S1 bisa ditulis strata 1. Fakultasnya bisa dihilangkan. Terus di sini bisa ditulis Maret 2022. Ada kata pengantar. Ini yang unik di kata pengantar ya. Jadi Bu Mei tadi baca, ini nama saya kok jadi Catur Mei Santi, SSI MSI. Ini ada tambahan dari Mbak Anissa. Terima kasih loh Mbak Anissa ya. Dan menambahkan saya. Ya, iya. Ini kurang teliti. Ya, jadi usahakan dibaca sekali lagi. Rekan-rekan meluangkan waktunya untuk membaca ya. Nah, ini untuk daftar isinya bisa dikasih spasi. Oke, ini fontnya kenapa ya? Tampilannya kok tidak sama. Oke, kita masuk ke bab satunya pakai angka Romawi saja. Nah, di latar belakang rumusan masalah ini poinnya A, B gitu. Nanti diikuti selanjutnya. Ada rumusan masalah, sudah tujuan penulisan ya. Oke, tujuan penulisan saja terakhir. Berdasarkan tugas yang diberikan rumusan permasalahan yaitu sistem ekonomi umum. Sekali lagi, Bu Mei jelaskan bahwa tugas setiap membuat tugas ya, makalah itu kan ada rumusan masalah. Jadi ciri dari rumusan masalah itu selalu diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Sedangkan di tujuan penulisan nanti merupakan pernyataan dari rumusan masalah. Kata tanyanya dihilangkan, tanda tanyanya dihilangkan, tinggal dikasih titik. Seperti itu. Oke, next lanjut masuk ke bab 2 pembahasan.
Oke, nah di sini di pembahasan sistem ekonomi umum ternyata Mbak Anissa juga menjabarkan tentang jenis dan ciri-ciri sistem ekonomi. Tetapi tadi di daftar isi kita tidak menemukan redaksinya. Yang ada di pembahasan hanya sistem ekonomi umumnya saja. Selanjutnya di sini Mbak Anissa juga membahas terkait sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi seharusnya ada 3 poin yang ada di rumusan masalah. Nah, kita masuk ke bab 3 penutup, kesimpulan. Yang namanya kesimpulan, ini sebenarnya runtutannya ya, dari rumusan masalah ada 3. Terus di daftar isi tadi sudah dijabarkan. Jadi dari daftar isi pembahasan sudah jelas. Terus di rumusan masalahnya, tadi seharusnya ada 3 poin, karena di pembahasan ada 3 poin. Nah, di kesimpulan di bagian penutup ini juga ada 3 paragraf. Sebagai jawaban dari rumusan masalah, sebagai jawaban atau resum dari pembahasan yang ada di bab 2, kesimpulan di sini. Jadi pada intinya, pada dasarnya kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Didapat dari mana? Yaitu di poin bab 2 pembahasan, jawaban dari rumusan masalah yang ada di bab 1 dan juga yang sudah dijabarkan di daftar isi. Ini pustakanya sangat simpel sekali, ini seharusnya dilengkapi. Lagi-lagi Bu Mei menemukan di sini blogspot, jadi gunakan jurnal online atau gunakan e-book atau gunakan buku, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan untuk karya ilmiah makalahnya. Di sini ada Harrison 2018 Sistem Perekonomian Indonesia, ini diterbitkan di kota mana nggak jelas, penerbitnya apa juga tidak jelas. Jadi memang harus dilengkapi. Dan lagi-lagi untuk semester kedua ini tidak menemukan Bu Mei itu adanya footnote. Jadi di bab pertama sampai bab keduanya itu tidak ditemukan adanya rujukan referensi di footnote, di bagian catatan kakinya itu tidak ditemukan sama sekali. Dipelihara. Nah, ini langsung ada ini daftar pustaka. Jadi next time saya berharap untuk pertemuan berikutnya, jika kalian masih bingung bagaimana cara teknik penulisan karya ilmiah, bisa konsultasi di grup ya, bagaimana cara membuatnya, seperti apa itu silahkan. Nanti kita berdiskusi sehingga rekan-rekan yang lainnya dapat belajar di grup tersebut. Ini 8 menit lagi Zoom-nya off ya. Kita diskusi di WA Group. Silahkan jika ada pertanyaan langsung di voice note boleh, di WA Group atau diketik juga boleh. Silahkan. Nanti kalian silahkan mengomentari lagi di blog. Ini nanti akan Bu Mei publish di blog makalah dari Mbak Anissa. Silahkan kalian nanti absen di kolom komentar, hadir namanya siapa, seperti itu. Karena siakat kita sedang migrasi dari feeder ke neo feeder, itu membutuhkan waktu, kurang tahu ini nanti sampai kapan siakat kita akan melakukan migrasi datanya. Semoga saja data-data yang ada di siakat tidak hilang seperti itu. Jadi untuk backup datanya, nanti akan dilakukan manual dengan melakukan absensi di blognya Bu Mei. Oke, itu saja yang dapat Bu Mei sampaikan. Nanti 7 menit lagi off Zoom-nya, nanti bisa langsung pindah ke WA Group ya untuk diskusi kelanjutan dari materi pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Bu, untuk Dalam. Yang absen di komen itu tulis nama gitu, Bu. Iya, nama kalian tulis nama siapa? aja, Bu. Ya, tulis nama aja. Oh, Jadi iya. di setiap pertemuannya ya. Jadi nanti kan Bu Mei kasih publishan postingan. Jadi kalian ingat-ingat di mata kuliah pengantar bisnis syariah sudah ada berapa pertemuan, silahkan absen semuanya seperti itu. Biar nanti menyimpan datanya di situ Bu Mei biar lebih gampang melakukan rekapannya. Untuk mata kuliah hukum ekonomi syariah juga sama ya. Saya berharap kalian juga
mengisi kehadiran di kolom komentar di setiap pertemuan. Jadi RPS itu pertemuan pertama. Kedua, ada materi yang sudah Bu Mei sampaikan. Ini tadi pertemuan ketiga sama dengan hukum ekonomi syariah kemarin juga sudah sampai pertemuan ketiga ya. Bisa dipahami penjelasan Bu Mei? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait materi pada malam hari ini, silakan didiskusikan. Silakan. Iya, Bu. Iya. Nanti 5 menit lagi ini Zoom-nya off ya. Jadi langsung kita nanti melakukan diskusinya di WA group saja. Tidak apa-apa. Saya mau ini, Bu, apa itu? Mau ini Ya. apa? Mau ini mana ya? Pendapat lah, menambahkan Iya. pendapat. Ya, silakan Mas Anjas. Indonesia ini menganut sistem ekonomi apa? Campuran atau sejenis apa itu? Campuran, tradisional atau liberalis. Tapi yang saya tengok itu Indonesia itu Pancasila. Cuman yang menurut pendapat saya itu dalam suatu negara itu bagusnya itu menganut sistem ekonomi campuran. Kayak kalau ekonomi liberal kan itu kan kayak yang punya uang atau yang punya kekuasaan atau wilayah itu bisa menambahkan kekayaannya, sedangkan yang Gimana Mas Anjas? Para pekerja, ibaratnya para buruh itu hidupnya akan tetap gitu aja. Ada juga yang sistem ekonomi. Ya, Bu. Gimana, Bu? Oh iya. Tadi hilang suaranya. Oh. Iya, silakan dilanjut. Yang dan ada juga yang sistem ekonomi yang sejenis komando. Dia itu kayak sejenis kayak komunis. Jadi kalau misalkan rakyat itu kalau mau melakukan hal apa itu harus laporan ke pemerintah, itu kayak lama gitu. Ibaratnya kayak loadingnya lama, kalau mengasihkan pendapat harus pemerintah dulu, harus izin dulu. Tapi kalau dilihat sih memang apa itu yang lebih bagus itu ekonomi sistem tradisional, karena dalam sistem ekonomi tradisional itu kebanyakan itu masyarakat, ibaratnya ya masyarakat itu kegiatan ekonominya itu masih tradisional, maksudnya masih berbau dengan alam. Cuman kekurangannya yaitu misal industri. Kalau tradisional kan kayak ya itu kayak padi, dia tergantung dengan alam, menurut cuaca, iklim gitu. Tapi yang menurut pendapat saya itu yang paling bagus itu sistem Yang paling bagus adalah sistem ekonomi Islam. Ekonomi campuran. Jadi jenis liberal, komando juga bisa. Bagi saya itu. Gitu ya. Oke. Jadi pandangan dari Mas Anjas bisa kita terima rekan-rekan. Jadi memang kita tidak harus sama dalam berargumen, jadi bebas ya dalam mengeluarkan pendapat. Jadi kalau menurut Bu Mei boleh memberikan tanggapan terkait sistem ekonomi yang bagus seperti apa. Kalau Bu Mei sih lebih memang menitik beratkan pada sistem ekonomi Islam yang baik, karena lagi-lagi di dalam sistem ekonomi Islam itu mengandung prinsip-prinsip yang menurut Bu Mei itu sangat membawa kemaslahatan untuk umat, jadi untuk bangsa seperti itu. Di mana sebenarnya dalam sistem ekonomi Islam sendiri itu bisa diterima oleh umat
non-Muslim juga sebenarnya. Jadi Islam itu sebenarnya sangat luas sekali, sangat fleksibel kalau menurut Bu Mei ajaran-ajarannya, apalagi dalam sistem transaksi muamalahnya itu juga lebih luas. Jadi memang kalau Bu Mei boleh berpendapat sistem ekonomi Islam itu lebih baik daripada sistem-sistem ekonomi yang lain. Tapi untuk Indonesia sendiri, memang sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Semuanya itu memang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan ideal dari bangsa kita tentunya. Di mana di dalam Undang-Undang Dasar 45 kalau tidak salah itu ada pasal 33 ya. Apa ya bunyinya lupa, pokoknya perekonomiannya itu berasaskan kekeluargaan. Itu salah satu bunyi di pasal 33 yang Bu Mei ingat. Tapi di dalam pasal 33 itu masih ada beberapa ayat yang lainnya. Gitu. Jadi memang nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia itu kenapa sesuai dengan pasal 33 karena di pasal itu menurut Bu Mei